Tapi banyak hal-hal yang mengganjal seperti motif dilakukannya pembunuhan tersebut, kemudian cara membunuh yang begitu sadis, serta rasa puas dan tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua, suara-suara pengganggu wajah-wajah membosankan, Algin DP. Hari ini gua pengen membahas tentang sebuah kasus yang sudah lama terjadi. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap seorang balita. Sebenarnya kasus ini sudah lama, tapi ini menjadi keresahan gue tersendiri dan pengen gue bahas lagi sekarang. Sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada bulan Maret tahun 2020. Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang remaja berinisial NF 15 tahun terhadap seorang balita berinisial APA atau APA usia 5 tahun. Awal mulanya APA sedang bermain di rumah NF. Kebetulan korban dan pelaku rumahnya berdekatan. Dan APA ini merupakan teman bermain dari adiknya NF. Sore itu NF meminta bantuan kepada APA untuk mengambil mainan yang berada di dalam bak mandi. Setelah APA masuk ke dalam bak mandi, NF menenggelamkannya dan mencolok lehernya. Setelah APA lemas, NF mengeluarkan APA dari bak mandi. Namun, terdapat darah yang keluar dari hidung APA. Kemudian, NF menyumpal hidung APA menggunakan tisu dan mengikat korban. Setelah itu, NF memasukkan korban ke dalam sebuah ember yang ditutupi spray. Bahkan ember tersebut yang terletak di kamar mandi tidak dicurigai oleh orang tua NF yang sudah mondar-mandir ke dalam kamar mandi. Awal mulanya NF ingin membuang korban yang sudah lemas tak berdaya. Namun karena hari sudah sore, akhirnya NF menyimpan korban ke dalam lemari. Pada pagi hari NF kebingungan tidak menemukan lokasi untuk membuang jasad korban. Pada akhirnya saat jalan menuju ke sekolah, NF mengganti pakaiannya dan melapor ke polisi, mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan. NF mengaku puas atas pembunuhan sadis tersebut. Kejadian ini bukanlah kasus yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, tapi banyak hal-hal yang mengganjal seperti motif dilakukannya pembunuhan tersebut, kemudian cara membunuh yang begitu sadis, serta rasa puas dan tidak bersalah. Menurut gue ini ada hal lain yang menjadi akar permasalahan kasus tersebut. Ada beberapa fakta mengejutkan dari remaja pelaku pembunuhan tersebut. NF suka menonton film horor, yaitu Chucky, sebuah film mengenai sesosok boneka yang dirasuki oleh arwah jahat sehingga boneka tersebut melakukan teror dan pembunuhan. Kemudian film yang suka ditonton oleh NF merupakan film Slenderman, yaitu film mengenai sosok mitos yang tinggi dan menyeramkan. Sosok ini suka melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap remaja. Slenderman ini disebutkan bahwa bisa menimbulkan trauma khususnya pada anak-anak atau remaja. Dan film ini merupakan film favorit dari NF. Fakta selanjutnya, NF memiliki kumpulan gambar yang menyeramkan beserta tulisan-tulisan yang mengerikan. Salah satunya gambar sesosok perempuan yang diikat oleh tali. Kemudian terdapat tulisan "Keep calm and give me torture", yang artinya tetap tenang dan berikan aku sebuah penyiksaan. Selain itu, masih banyak gambar-gambar menyeramkan disertai tulisan-tulisan yang mengerikan yang dibuat oleh NF sendiri. NF pun pernah berfoto dengan aksesoris yang menyeramkan. Fakta selanjutnya, NF kerap kali melakukan penyiksaan terhadap hewan. Dari pengakuan NF sendiri, dia bisa melakukan penusukan terhadap katak yang masih hidup menggunakan garpu.
Bahkan NF pernah melempar kucing kesayangannya dari lantai 2 saat ia sedang merasa kesal. Dan fakta yang paling mengejutkan, saat melakukan pembunuhan tersebut, NF sedang hamil. NF merupakan korban pemerkosaan dari 3 orang biadab, yaitu kedua paman NF dan seorang kekasih NF. Dari beberapa fakta yang mengejutkan tersebut, menurut gue ini bisa menjadi dasar alasan kenapa NF tega melakukan pembunuhan sadis tersebut. Dan menurut gue, NF yang masih di bawah umur ini merupakan korban dari orang-orang biadab. Dia merupakan korban yang berdampak menimbulkan korban lainnya. NF hanyalah korban dari kekerasan, penindasan, penekanan dari orang-orang biadab, sehingga membentuk karakter yang mengerikan. NF juga merupakan korban dari lingkungan yang abai, yang tidak peduli dengan nasib NF. Coba kalian bayangkan, NF yang hidup di tengah keluarga, di antara tetangga-tetangga, bahkan di sekolah, tanpa disadari mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan NF yang diperkosa oleh 3 orang pria biadab sampai hamil tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya, sampai terjadi kasus pembunuhan tersebut. Sekali lagi, NF hanyalah korban yang menimbulkan korban lainnya. Mirisnya, saat gue research mengenai NF di internet, masih terdapat media yang mengatakan remaja pembunuh sadis. NF hanya korban. Gimana menurut kalian? Apakah NF pantas disebut pembunuh sadis? Atau NF hanyalah korban dari orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, serta korban dari orang-orang yang abai di sekitarnya? Akhirnya setelah sidang, NF dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di Wisma Handayani untuk melakukan rehabilitas dan pemulihan. NF masih semangat untuk melanjutkan sekolahnya.